Berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah memperkenalkan Engkau sebagai Bapa kami. Ia juga mengajari kami bagaimana caranya berdoa. Semoga kami semakin menjadi pendoa yang tekun dan juga setia. Kami mohon berkatilah para lansia dan para orang tua kami, khususnya mereka yang sedang lemah, sakit, sendirian. Hidup kami adalah doa mereka. Semoga Engkau senantiasa melimpahkan rahmat dan kekudusan hidup bagi mereka. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, bersabdalah Tuhan kepada Abraham, "Sesungguhnya banyaklah keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat beratlah dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya." Lalu berpalinglah orang-orang itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan membinasakan tempat itu? Tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Abraham menyaut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Tuhan bersabda, "Aku takkan memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya, "Sekiranya 40 didapati di sana," sabda Tuhan, "aku takkan berbuat demikian demi yang 40 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana," sabda Tuhan, "aku takkan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Kata Abraham lagi, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya
20 didapati di sana. Sabda Tuhan, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Jawab Tuhan, aku takkan memusnahkannya demi yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah selesai bersabda kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Tuhan mendengarkan doa yang beriman. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Engkau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tangan kanan-Mu menyelesaikan segala bagian.
tinggalkan buatan tangan-tanganmu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, bersama Kristus kamu telah dikuburkan dalam pembaptisan, dan bersama Dia kamu juga turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu akan karya kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dahulu kamu mati karena pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah. Tetapi kini Allah menghidupkan kamu bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikianlah sabda Tuhan. menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya, lalu berkata, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup. Aku serta anak-anakku sudah tidur.'
aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya meskipun ia itu sahabatnya. Namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya seekor ular kalau anaknya minta ikan, atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Hari ini secara istimewa saya akan membacakan pesan Paus Fransiskus untuk Hari Orang Tua dan Lansia Sedunia yang kedua. Agak panjang para saudara pesan Paus kita ini. Pada masa tua mereka masih berbuah. Mazmur 92 ayat 15. Teman-teman, demikian Paus menyapa para orang tua dan lansia sebagai teman-teman. Karena usia Paus pun sudah 86 lebih. Teman-teman, pada masa tua mereka masih berbuah. Mazmur 92:15. Kata-kata pemazmur ini adalah kabar gembira, Injil sejati yang dapat kita beritakan kepada semua orang pada hari orang tua dan lansia sedunia yang kedua ini. Mereka bertentangan dengan apa yang dunia pikirkan tentang tahap kehidupan ini, tetapi juga dengan sikap mengundurkan diri yang kelam yang ditunjukkan oleh sebagian dari kita orang tua yang memiliki sedikit harapan untuk masa depan. Banyak orang takut dengan usia lanjut. Mereka menganggapnya semacam penyakit yang sebaiknya tidak berkontak dengan siapapun. Menurut mereka, orang lanjut usia bukanlah urusan mereka dan harus dipisahkan. Mungkin di rumah atau tempat di mana mereka dapat dirawat agar tidak harus berurusan dengan masalah mereka. Ini adalah pola pikir dari budaya membuang yang membuat kita berpikir bahwa kita entah bagaimana berbeda dari orang miskin dan rentan di tengah-tengah kita, tidak tersentuh oleh kelemahan mereka yang terpisah dari mereka dan masalah mereka. Kitab suci melihat hal-hal secara berbeda. Umur panjang, begitulah ajaran Alkitab, adalah suatu berkat. Dan orang lanjut usia bukanlah orang buangan yang harus dijauhi, melainkan tanda-tanda hidup dari kebaikan Tuhan yang menganugerahkan kehidupan yang berkelimpahan. Berbahagialah rumah di mana orang yang lebih tua tinggal. Berbahagialah keluarga yang menghormati orang tua lanjut usia. Usia tua bukanlah masa kehidupan yang mudah dipahami
bahkan oleh kita yang sudah mengalaminya. Meskipun akhirnya datang dengan berlalunya waktu, tidak ada yang mempersiapkan kita untuk usia tua. Dan kadang-kadang tampaknya mengejutkan kita. Masyarakat yang lebih maju menghabiskan banyak uang pada tahap kehidupan ini tanpa benar-benar membantu orang untuk memahami dan menghargainya. Mereka menawarkan rencana perawatan kesehatan untuk orang tua, tetapi tidak berencana untuk hidup di usia ini sepenuhnya. Hal ini membuat sulit untuk melihat ke masa depan dan membedakan arah yang harus diambil. Di satu sisi kita tergoda untuk menghindari usia tua dengan menyembunyikan kerutan dan pura-pura menjadi muda selamanya. Sementara di sisi lain kita membayangkan bahwa satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah menunggu waktu kita berpikir murung bahwa kita sudah tidak bisa tetap menghasilkan buah. Pensiun dan anak-anak yang sudah dewasa membuat banyak hal yang dulunya menyita waktu dan tenaga kita tidak lagi begitu mendesak. Pengakuan bahwa kekuatan kita sedang surut atau timbulnya penyakit dapat merusak kepastian kita. Laju dunia yang cepat yang dengannya kita berjuang untuk mengikutinya tampaknya tidak memberi kita alternatif selain secara implisit menerima gagasan bahwa kita tidak berguna. Kita dapat bergema dengan doa sepenuh hati dari pemazmur. Jangan buang aku di masa tua, jangan tinggalkan aku ketika kekuatanku habis. Namun mazmur yang sama yang merenungkan bagaimana Tuhan telah hadir di setiap tahap kehidupan kita, mendorong kita untuk bertekun dalam pengharapan. Seiring dengan usia tua dan rambut putih, Tuhan terus memberi kita karunia kehidupan dan menjaga kita agar tidak dikuasai oleh kejahatan. Jika kita percaya kepadanya, kita akan menemukan kekuatan untuk tetap memujinya. Kita akan melihat bahwa menjadi tua lebih dari sekadar penurunan secara alami tubuh atau perjalanan waktu yang tak terhindarkan, tetapi karunia umur panjang. Usia lanjut bukanlah kutukan, tetapi berkah. Untuk alasan ini, kita harus menjaga diri sendiri dan tetap aktif di tahun-tahun berikutnya. Ini juga benar dari sudut pandangan spiritual. Kita harus mengembangkan kehidupan batin kita melalui pembacaan sabda Allah yang tekun, doa harian, penerimaan sakramen, dan partisipasi dalam liturgi. Selain hubungan kita dengan Tuhan, kita harus memupuk hubungan kita dengan orang lain. Pertama-tama, dengan menunjukkan perhatian penuh kasih kepada keluarga kita, anak-anak, dan cucu-cucu kita. Tetapi juga untuk orang miskin dan mereka yang menderita dengan mendekati mereka secara praktis dalam bantuan dan doa. Hal-hal lain akan membantu kita untuk tidak merasa hanya seperti penonton, duduk di beranda atau melihat keluar dari jendela kita. Karena kehidupan terus berjalan di sekitar kita. Sebaliknya, kita harus belajar untuk membedakan di mana kehadiran Tuhan. Seperti pohon zaitun hijau di rumah Allah, kita bisa menjadi berkat bagi mereka yang tinggal di sebelah kita. Usia tua bukanlah waktu untuk menyerah dan menurunkan layar, tetapi musim berbuah yang bertahan lama. Sebuah misi baru menanti kita dan meminta kita menatap masa depan. Kepekaan khusus dimiliki oleh kita yang lanjut usia atas perhatian, pikiran,
dan kasih sayang yang menjadikan kita manusia harus sekali lagi menjadi panggilan banyak orang. Itu akan menjadi tanda cinta kepada generasi muda. Ini akan menjadi kontribusi kita untuk revolusi kelembutan, sebuah revolusi spiritual dan tanpa kekerasan, di mana saya mendorong Anda, kakek nenek terkasih dan orang tua, untuk mengambil peran aktif. Dunia sekarang ini sedang melewati masa cobaan dan ujian, dimulai dengan wajah pandemi yang tiba-tiba dan ganas, dan kemudian oleh perang yang merusak perdamaian dan pembangunan dalam skala global. Juga bukan suatu kebetulan bahwa perang kembali ke Eropa pada saat generasi yang mengalaminya pada abad terakhir sedang sulit. Krisis besar ini berisiko membius kita sebagai realitas epidemi dan membentuk kekerasan luas lainnya yang mengancam keluarga manusia dan rumah kita bersama. Semua itu menunjukkan perlunya perubahan yang mendalam, pertobatan yang melucuti hati dan menuntun kita untuk melihat orang lain sebagai saudara atau saudari kita. Kami, kakek, nenek, dan orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk mengajar para wanita dan pria di zaman kita untuk menghargai orang lain dengan pemahaman yang sama dan tatapan penuh kasih seperti yang kita pandang pada cucu-cucu kita sendiri. Kami sendiri telah tumbuh dalam kemanusiaan dengan merawat orang lain, dan sekarang kami dapat menjadi guru dari cara hidup yang damai dan penuh perhatian kepada mereka yang paling membutuhkan. Sikap ini mungkin disalahartikan sebagai kelemahan atau kepasrahan, namun akan menjadi orang yang lembut hati, bukan agresif dan kasar yang akan mewarisi bumi. Salah satu buah yang dipanggil untuk kita hasilkan adalah melindungi dunia. Kakek nenek kami memeluk kami dan menggendong kami di atas lutut mereka. Sekaranglah waktunya bagi kita untuk terus berlutut dengan bantuan dan dengan doa-doa. Tidak hanya untuk cucu-cucu kita sendiri, tetapi juga untuk banyak cucu-cucu yang ketakutan, yang belum kita temui dan mungkin sedang melarikan diri dari perang dan penderitaan efek perang. Marilah kita pegang dalam hati kita seperti Santo Yosef, anak-anak kecil Ukraina, Afghanistan, Sudan Selatan. Banyak dari kita telah sampai pada kesadaran yang bijak dan rendah hati tentang apa yang sangat dibutuhkan dunia. Pengakuan bahwa kita tidak diselamatkan sendirian, dan bahwa kebahagiaan adalah roti yang kita pecahkan bersama. Marilah kita bersaksi tentang hal ini di hadapan mereka yang secara keliru berpikir bahwa mereka dapat menemukan kepuasan dan kesuksesan pribadi dalam konflik. Semua orang, bahkan yang paling lemah di antara kita, dapat melakukan hal ini. Fakta bahwa kita membiarkan diri kita diperhatikan seringkali oleh orang-orang yang datang dari negara lain merupakan cara untuk mengatakan bahwa hidup bersama dalam damai tidak hanya mungkin tetapi juga perlu. Kakek nenek yang terkasih, orang-orang tua yang terkasih, kita dipanggil untuk menjadi pengrajin revolusi kelembutan di dunia kita. Mari kita melakukannya dengan belajar untuk lebih sering dan lebih baik menggunakan instrumen berharga yang kita miliki, dan memang yang paling cocok untuk usia kita, yaitu doa. Doa, dengan doa penuh kepercayaan, kita dapat melakukan banyak hal, dapat menyertai tangisan kesakitan mereka yang menderita, dan dapat membantu mengubah hati. Kita bisa menjadi paduan suara abadi dari tempat suci spiritual yang agung, di mana
doa permohonan dan lagu pujian menopang komunitas yang bekerja keras dan berjuang di bidang kehidupan. Hari Orang Tua dan Lansia Sedunia adalah kesempatan untuk menyatakan sekali lagi dengan sukacita bahwa gereja ingin merayakan bersama dengan semua orang yang Tuhan dalam kata-kata Alkitab telah diisi dengan hari-hari. Mari kita rayakan bersama. Saya meminta Anda untuk membuat hari ini dikenal di paroki dan komunitas Anda, untuk mencari orang-orang lanjut usia yang merasa paling sendirian di rumah atau di tempat tinggal di mana mereka tinggal. Mari kita pastikan bahwa tidak ada yang merasa sendirian pada hari ini. Mengharapkan kunjungan dapat mengubah hari-hari ketika kita berpikir bahwa kita tidak memiliki apa-apa untuk dinanti-nantikan. Dari pertemuan awal, persahabatan baru bisa muncul. Mengunjungi orang-orang tua yang hidup sendiri adalah karya belas kasih di zaman kita. Marilah kita meminta Bunda Maria, Bunda cinta yang lembut, untuk menjadikan kita semua sebagai ahli revolusi kelembutan. Sehingga bersama-sama kita dapat membebaskan dunia dari momok kesepian dan iblis perang. Kepada Anda semua dan orang-orang terkasih Anda, saya mengirimkan berkat dan jaminan kedekatan dan kasih sayang saya. Dan saya meminta Anda, tolong jangan lupa berdoa untuk saya. Roma, Santo Yohanes Lateran, 3 Mei 2022, Pesta Para Rasul Filipus dan Yakobus, Fransiskus. Demikian Bapak Ibu pesan yang sungguh mendalam dari Paus untuk para orang tua dan kita semua yang sudah lanjut usia. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin.